hari ini. Dengan tangan kami, dengan nyanyian kami, dengan mulut kami, dengan hati kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kami melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, biar hadirat-Mu memuaskan setiap kami siang hari ini. Kami percaya ada yang berbeda sebab Roh Kudus melawat setiap kami. Terima kasih, pujian, sukacita, kemenangan, nyanyian pengagungan, bahkan nyanyian kesembuhan dan pemulihan terjadi di tempat ini. Siang ini ada anak-anak muda yang dilawat, anak-anak muda yang bergairah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Memuji Tuhan dengan segenap hati, haleluya. Jangan malu-malu ya. Tepuk tangan lagi semua. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah
won't be quiet. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Lagi suaranya yang dahsyat. Praise the Lord. I won't be quiet. Sama-sama. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Let's praise Him. Praise the Lord. I won't be quiet. My God is alive. Woo-hoo. How could I keep it inside? Boleh muter nggak? Jangan diam. I won't be quiet. I won't be quiet. Sebab Yesus hidup. Saya mau ajak semua muter ya. Muter yuk. Praise the Lord. Tahan. Saudara, kata-katanya aja udah I won't be quiet. Jangan diem-diem aja dong. Ya teman-teman semua ya. Bergerak buat Tuhan Yesus. Nari buat Raja segala Raja. Kita yang kompak, kita muter ya. Oke? 1, 2, go. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Muter semua. Oh my soul. Praise the Lord. Oh my soul. Sing praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Sekali lagi. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sukacita. Nengok ke sebelahnya terus bilang gini, sukacita banget. Sukacita banget dong. Tepuk tangan tanpa musik yang terbaik, suaraku. Kita tetap berdiri ya, siapkan hati. Kita mau diberkati lewat firman Tuhan. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan, dia sungguh-sungguh menjadi terang dalam hidup kita. Amin. Dia sungguh menjadi penolong dalam hidup kita. Amin, teman-teman semua. Bahkan dia yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Saya mau katakan dari tempat ini bukan hanya itu, tapi firman Tuhan memberikan kita kepintaran melebihi dari yang lain-lain. Amin. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan memberi kepandaian. Firman Tuhan memberi hikmat. Jangan takut. Kalau hari-hari ini mungkin ada ujian, hari-hari ini ada tes yang mesti teman-teman adik-adik hadapin. Mungkin di sekolah, di kampus. Hikmat Tuhan lewat firman Tuhan yang kau baca setiap hari. Memberikan janji, janji yang pasti, janji yang memberkati, janji yang memerdekakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua
lagu ini. Musik boleh mengalami pujian ini. Anak saya Sion, kakaknya Ye, kelas 1 SD. Belum bisa baca, belum bisa tulis. Saya dipanggil sama guru. Karena harusnya kalau naik kelas 1 dia udah bisa baca, udah bisa tulis. Saya nggak ngerti. Tapi saya ingat yang tadi saya ngomong sama teman-teman, sama adik-adik semua ya. Kalau kita baca firman Tuhan, ada hikmat yang keluar lewat firman itu, membangun, membuat pinter. Saya dapat hikmat, saya cuma ajak anak saya untuk baca Amsal. Karena ada 30 ya. Jadi setiap hari tanggal 1 baca Amsal 1, tanggal 2 baca Amsal 2. Saya bacain dia, karena dia gak bisa baca. Waktu jalan terus, tengah bulan tiba-tiba kita lagi pergi di jalan gitu. Saya ingat banget itu ada kayak tulisan Pegadaian sih, karena kan gede tuh kalau Pegadaian. Tiba-tiba dia nyeletuk gini, Pegadaian. Walaupun kurang bagus gitu ya Pegadaian, cuman karena tulisannya mungkin gede boardnya, Pegadaian. Saya langsung kaget, wah bisa baca dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Amsal gak pernah bohong saudara. Dia yang memberikan hikmat. Kalau adik-adik mau ngalamin tes, ujian, apapun, di sekolah, dimanapun, baca firman Tuhan. Ya dan amin, berkuasa, memberikan kepintaran, memberikan hikmat yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yuk. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berdoa saudara. Oh Rabashanda Rabakara Rabasanda Rabakara Rabaya Rababa. Oh haleluya Tuhan. Di tempat ini akan lahir daun-daun rohani. Di tempat ini akan lahir Daniel rohani. Di tempat ini akan lahir Yosua rohani. Di tempat ini akan lahir Tuhan, nabi-nabi kecil bagi kemuliaan namamu. Dari tempat ini akan lahir imam-imam kecil bagi kemuliaan namamu. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ini komitmen kami mau jadi penyembah-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara saja nyanyikan. Dan ku katakan lebih dalam, lebih dalam. Kami rindu intim sama Tuhan. Kami mau baca firman-Mu. Kami mau bangun kekuatan kami lewat firman-Mu. Sebab kami tahu firman Tuhan berkuasa memberikan kehidupan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan. Sekali lagi nyanyikan. Dan ku, saya undang hambanya, ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh datang ke tempat ini untuk boleh beribadah di tempat ini. Karena kami tahu di tempat ini kami memuji dan menyembah-Mu. Pada waktu kami memuji menyembah-Mu, maka jiwa kami kembali dikuatkan. Karena Engkau bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Tuhan, kembali berbicaralah bagi kami, sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga semua kami boleh paham, kami ngerti, maka itulah yang kami lakukan. Karena kami tahu pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu sudah ada di dalam semua kami di tempat ini. Oleh sebab itu kembali berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk, salam. Iya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, secara khusus buat Pak Nelson dan Ibu Angel, juga untuk Abang dan Dede. Thank you ya. Wah, jauh dari Sentul, ya ada yang dari Cibinong juga, itu juga ada yang dari Sentul juga. Terima kasih teman-teman dari UBM, teman-teman Efraim dan Jojo. Berikan tepuk tangan juga. Terima kasih juga untuk Kohendra dan Cialin dan anak-anak semua juga dari Permata Surya. Wah, senantiasa Surya itu menjadi permata. Haleluya. Iya, kali ini memang opa-opa yang khotbah dulu. Iya. Kenapa? Karena ya Tuhan kasih saya satu pemahaman bahwa hari-hari ini ayo dong anak-anak muda itu dilibatkan. Karena kondisi situasi ke depan bukan semakin mudah. Oleh sebab itu mereka harus diperlengkapi dan dipersiapkan. Amin. Sehingga ya mau cari figur siapa masih belum ada. Saya harap dari teman-teman nanti akan keluar satu figur dari tempat ini. Saya nggak cari youth pastor untuk mengembalakan kamu. Sementara itu belum ada, saya terus yang coba membimbing kamu sampai pemimpin keluar dari tempat ini. Amin. Sampai pemimpin keluar dari tempat ini dan Anda take over, ambil alih. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bilang mas sebelahnya, kamu dipilih untuk memimpin. Kenapa peribadahan ini terjadi? Alkitab berkata begini, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dari antara kita, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya karena hari Tuhan semakin dekat. Artinya apa? Pada waktu Anda datang beribadah ke tempat ini, sesungguhnya Tuhan sedang melayani setiap kita semua pribadi lepas pribadi. Ingat ya, yang melayani saudara datang beribadah itu adalah Tuhan yang melayani teman-teman. Kira-kira biasa-biasa atau teman-teman luar biasa? Luar biasa. Jika pembesar kota ini undang kamu, terus pembesar itu yang melayani kamu. Bangga atau senang enggak? Bangga dan senang sekali. Terlebih lagi sekarang. Sesungguhnya kamu diundang hadir dan Tuhan yang melayani kamu dan dengar baik. Engkau akan didudukan dengan para pembesar kota ini, bahkan engkau akan menjadi pemimpin atas kota ini. Kurang jelas ya saya ngomong. Atau kamu baru dengar tuh perkataan ini. Amin. Kamu akan didudukan dengan para pembesar kota ini. Bahkan kamu akan memimpin kota ini. Kenapa? Karena kamu pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita mulai dengan firman Tuhan Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Allah memberkati siapa? Mereka. Siapa itu mereka? Saudara dan saya. Pada prinsipnya Tuhan always and forever memberkati kita semua. Amin. Dan dia tidak akan pernah cabut apa yang dia sampaikan, apa yang dia firmankan. Dia gak akan pernah cabut, dia gak akan pernah batalkan. Dia tetap memberkati setiap teman-teman di tempat ini. Amin. Selanjutnya di situ dikatakan, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ntar dulu ini. Ada dua situasi. Beranak cucu dalam secara biologis, maka kita nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan. Perpaduan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ingat, cowok dan cewek, amin. Laki-laki dan perempuan, itu secara biologis. Nanti saudara gak usah takut, jodoh pasti dapat jodoh. Jadi jangan terlalu ngejar-ngejar jodoh juga, tenang aja, pasti dapat. Saya usia 40 lebih, istri saya usia 30 lebih itu dibilang orang gak laku, akhirnya ketemu laku juga tuh. Dia akan ketemukan kita dengan sejenis yang gak laku dengan ketemu yang gak laku. Jadi laku tuh hasilnya Efraim dan Jojo. Berikan tepuk tangan.
Amin. Tapi bukan hanya sekedar untuk itu. Ada yang Tuhan inginkan. Beranak cucu artinya apa? Bermultiplikasi. Di dalam saudara bisa menjangkau jiwa-jiwa. Anda bisa tarik teman-teman Anda untuk bisa datang dan beribadah untuk sama-sama kita semua dilayani oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Sehingga mereka boleh ngalamin perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kekristenan bukan hanya karena keturunan kelahiran dari papa dan mama kita orang yang beragama Kristen. Kekristenan berbicara tentang di mana Allah menyatakan dirinya secara pribadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ini kerinduan saya. Karena saya mengalami hal ini dari sejak 29 tahun lalu di usia 34 tahun. Tuir banget. Amin. Saya rindu agar teman-teman yang lebih muda Anda bisa ngalamin apa yang saya alamin di 29 tahun lalu. Anda ngalamin hari ini, ke depannya pasti luar biasa. Amin. Selanjutnya di sini dikatakan, dan taklukkanlah itu. Ingat ya, bumi ini Tuhan yang menciptakan. Dan dia mau sistemnya yang berkuasa atas dunia ini. Tapi kita tahu, bumi Tuhan ciptakan, tapi sistemnya rusak. Sistem dunia tergulung menuju kepada kehancuran. Berbagai-bagai macam situasi kondisi yang harusnya nggak dialami oleh manusia, itu terjadi dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan ingin memperbaharui sistem itu kembali menjadi sistem kerajaan Allah. Dan siapa yang dia rindukan untuk mengerjakannya? Pertama, Yesus mengerjakannya di atas kayu salib. Dia tebus kamu, dia ampunin kamu. Kamu bukan lagi orang berdosa. Haleluya. Amin. Selanjutnya apa? Dia mau agar melalui hidup kamu, dia dapat berkarya di dalamnya. Wow. Amin. Bagi kebesaran nama Tuhan dan so pasti kita juga selalu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau agar kita nih anak-anak muda, Anda jangan takluk dong dengan kondisi sistem dunia yang hancur. Tapi di sini dikatakan taklukkanlah itu. Kita harus menjadi penakluk. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya, lu ditaklukin apa jadi penakluk? Kita harus menjadi penakluk. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Amin. Kita nggak takluk dong dengan sistem dunia. Amin. Orang nge-wine, ngerokok, nge-vape, semua segala macam. Ya kita enggak lah. Kenapa? Karena gue nggak takluk. Gue penakluk. Amin. Orang skip ya, pak begitu ada yang aneh mampir. Oh gue enggak. Kenapa? Bukan nggak mau, bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Kenapa? Karena saya tahu jika saya terusin takluk deh gue. Mendingan skip aja. Cuman begitu doang kok. Haleluya. Penakluk pada waktu Anda berani skip, berikan tepuk tangan. Amin. Ingat ya, Anda penakluk. Jangan takut tentang hubungan. Pada waktu Anda hidup dalam Tuhan ada dua hal yang terjadi dalam hidup saudara. Satu, orang akan bertobat, lihat Yesus dalam hidupmu. Yang kedua, orang benci kamu. Pendeta mau lewat. Duh, ya oke aman. Gue sedikit grogi nih ngomong depan anak muda. Udah lama gue gak ngomong depan anak muda. Oke, sampai mana lagi itu? Apa? Iya, ya biar gini-gini kan dulu saya juga youth pastor, haleluya, amin. Cuman ya udah lama. Dan saya harap ayo dong gantiin saya bisa berdiri di tempat ini supaya saudara juga bisa melengkapi teman-teman muda yang lain. Amin. Taklukkanlah itu selanjutnya. Dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bukan cuma sekedar Anda menjadi penakluk, tetapi lihat Anda punya kuasa. Kuasa atas apa? Kuasa atas sistem dunia. Dunia dengan segala sistemnya itu dibuat Tuhan, diperuntukkan buat kita. Sehingga anak-anak muda seperti Kak Iping tadi sampaikan, Anda akan diberikan hikmat, ide-ide cemerlang untuk mengerjakan segala sesuatu yang malu-maluin deh.
berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala atas binatang yang merayap di bumi. Artinya Tuhan memberikan kepada setiap kamu ide-ide cemerlang untuk melakukan segala sesuatu yang saudara harus kerjakan dan lakukan. Dan apa yang saudara kerjakan pasti akan berhasil. Dan di dalam bisnis, di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam studi saudara, waktu-waktu ke depan, lihat apapun yang saudara kerjakan, baik yang di udara maupun yang di laut maupun yang di darat, semuanya pasti akan berhasil dalam hidup kamu. Haleluya. Amin. Karena ini janji Tuhan. Dan apa yang Tuhan firmankan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam Kejadian 1 ayat 28. Dia bilang Allah memberkati saudara saya. Jadi kalau saya tanya, apa kabar teman-teman? Ini, apa kabar teman-teman? Saya diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya Anda bermultiplikasi. Ya, mimbar ini bukan hanya di sini. Di kampus saudara itu adalah mimbar saudara. Di sekolah saudara itu adalah mimbar saudara. Di rumah saudara itu juga adalah mimbar saudara. Haleluya. Amin. Dan dari tempat itu maka Anda bisa bermultiplikasi sehingga orang mempunyai ketertarikan deh untuk datang dan menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang bisa melihat karya Tuhan itu di dalam setiap kehidupan teman-teman. Sehingga orang akan berkata, kamu kok sedikit beda ya? Nah, pada waktu dia sudah bisa membedakan antara yang lain dengan kamu, nah berarti dia punya ketertarikan dengan Tuhan, bukan dengan kamunya dulu. Hati-hati nih. Pemuda nih, dia tertarik dengan Tuhan, kamu pikir tertarik sama kamu, langsung kelecep matanya gitu kan. Pertama, kamu harus bawa semua kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nanti Tuhan yang tentukan siapa yang untuk kamu. Amin. Nah, kita komunitas pemuda di tempat ini bukan gak boleh deket. Yang lagi deket tolong laporan sama saya. Loh, amin. Pastor, saya lagi deket nih sama dia. Oke, kita jagain, kita amanin. Supaya gak ada belalang-belalang pelahap yang ngeganggu. Amin. Supaya kita bisa kontrol. Supaya kita bisa kontrol. Karena dalam dulu, berhentilah penjangkauan di luar. Kita kuatkan dulu yang ada di dalam ini. Haleluya. Amin. Kalau lagi deket, tolong bilang. Contoh, Manase lagi deket sama si Vena tuh, penyanyi yang tadi itu. Karena saya pantau Vena itu dari kecil kodomo-kodomo, masih genduk oblak. Nyanyi bareng Jojo sama Efraim. Sekarang udah gede, suaranya puji Tuhan, dia lagi deket. Tahu-tahu dia datang ke tempat kita, ada laki-laki, siapa ini? Om. Langsung sampurin. Masa kamu apa? Iya, udah deket Om. Dia mesti dari situ saya pantau. Tetap melayani, kesini juga tetap melayani, tetap dalam pantauan. Tujuannya apa? Agar semua rancangan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Jangan lakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan hanya untuk sekedar sesuatu yang sesaat saja. Tuhan punya rancangan rencana yang besar. Ingat, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang benar. Oleh sebab itu kekudusan dan kesucian kebenaran itu menjadi sikap kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Lebih senang mana? Bertemannya diawasin atau gak usah diawasin? Jujur dah, gak apa-apa, mau jujur mana lagi? Gak bisa. Mana, untuk apa kumpul-kumpul? Ntar akhirnya gak tahu nanti ini pacaran sama ini, patah hati, ribut, wah rusuh, gak mau. Gak mau. Amin. Teman-teman muda kita kan udah, pemuda kan paham. Ntar pacaran sama ini, ditikung sama yang satu, ditikung sama gue berantakan mah. Gak bisa ya. Amin. Percaya ya, yang lagi dekat infoin ke kita supaya aman, tentram, sentosa. Jika mungkin dan saya berdoa agar bisa diantar sampai ke gerbang pernikahan. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Amin. Yang kedua, Amsal 20 ayat 29. Hiasan orang muda ialah apa? Kekuatannya. Dan keindahan orang tua ialah. Tolong ayatnya Amsal 20. Ya, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Dan keindahan orang tua ialah ubah.
Ya iyalah. Saya suka pengen sih ngechat, cuma aduh muka gue jadi preman banget gitu loh. Udahlah gak usah ngechat ya. Ya kelihatan tua, ya udah gak apa-apa. Yang penting saya punya firman di dalam hidup ini. Wah, betul saya punya sejarah masa lalu, saya punya cerita. Tapi bukan cerita itu yang menjadi andalan saya. Karena itu masa lalu saya. Andalan saya sekarang gak ada lagi lain. Saya punya firman dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Sehingga di sini dikatakan hiasan orang muda ialah kekuatannya. Kami kagum lihat kekuatan teman-teman muda. Kenapa? Ya memang kamu tuh diberkati. Kenapa? Ya memang kamu tuh punya kuasa. Kenapa? Ya karena memang kamu tuh penakluk, saudara. Haleluya. Amin. Dan kita tuh kagum dengan kekuatan yang Tuhan bangun di dalam kehidupan kamu. Dan ingat itu, kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu harus terus nempel, melekat dengan Tuhan. So surga tuh Tuhan gak cuma janjiin surga buat kita. Tuhan ingin membangun hubungan dengan kita. Artinya hubungan bukan jarak jauh, hubungan dia di dalam kita. Wow, haleluya. Bisa dibayangkan jika terjadi kolaborasi kekuatanmu di masa mudamu bergabung dengan kekuatan Tuhan. Pasti meledak, menyala. Berikan tepuk tangan buat haleluya. Amin. Pasti itu. Gak mungkin enggak, contoh aja sedikit lah. Sekarang berusia saya 63 tahun tuh, terus gue reot banget gitu. Gitu? Reot banget gak? Enggak. Halo? Amin? Itu dari sejak 29 tahun sampai hari ini. Kenapa? Karena ada kekuatan kuasa Tuhan yang hidup di dalam hidup saya. Yang reot aja tegak, apalagi yang masih kuat. Pasti tegak selalu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Gak usah cari kekaguman yang lain. Pokoknya kami mengagumi kekuatan kamu sebagai anak muda. Amin. Gak perlu di-show. Kenapa? Karena kita tahu siapa diri kita dan apa yang menjadi kondisi kita. Dan di situ dikatakan, dan keindahan orang tua ialah ubahan. Artinya ubahan apa? Ada pengalaman di dalam kehidupan ini. Ada hikmat, ada pewahyuan. Banyak orang ubanan, cuman belum tentu mukanya sama hatinya sama. Banyak yang ubanan kacau-kacau, gak jadi contoh dan teladan buat keluarga. Tapi kita kalau dari sejak kecil, dari sejak pemuda, Anda dibina dan didik, nanti uban itu menjadi suatu keindahan. Haleluya. Amin. Cuman saya aja suka diganggu sama anak saya. Aki-aki mau lewat gitu katanya. Si Efraim. Dan ada sedikit sih yang jadi kendala kalau Iping anaknya susah berbicara. Saya susah nganterin anak waktu mau sekolah. Begitu anak saya diturunin ketemu teman-temannya, Efraim, Jojo yang nganter siapa? Engkong lo ya gitu katanya. Padahal saya papanya, dia bilang tuh engkong lo yang nganter kamu sekolah katanya. Saya lihat, ya ada kondisi itu. Kadang-kadang kepala sekolahnya dia bilang, kepala sekolah tuh Pak harusnya jadi anak papa katanya gitu. Ya itulah kamu punya kelebihan. Apa itu kelebihan? Karena kamu lahir dari papa mama yang sudah bertobat. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Karena kamu lahir dari papa mama yang sudah bertobat. Ingat ya, Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Amin. Dia tertarik dengan kita sekarang dan merancangkan rencana sesuatu yang besar bersama dengan kamu. Selanjutnya. Iya. Gak boleh lama nih ibadah di sini karena anak muda takut boring. Kita masih cari format ya dalam peribadahan, tapi yang paling utama Anda hadir dalam ibadah, berikan diri Anda dilayani dulu oleh Tuhan. Amin. Tuhan yang melayan. Kalau konsep peribadahan Anda mempunyai pemahaman yang seperti ini, maka Anda pasti akan giat beribadah. Ngapain ibadah? Ih enggak bete, enggak lah kenapa? Oh gue dilayanin Tuhan kok. Tuhan yang melayani saya. Bisa dibayangin kalau kita hidup tanpa Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Seperti apa? Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Amin. Tuhan punya rancangan-rencana yang luar biasa dalam hidup kamu. Agar pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Ini Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Saudara akan melesat. Namun sebelum melesat, Anda harus terkumpul dulu di dalam tabungnya. Amin. Proses pembuatan anak panah itu kan gak langsung jadi. Betul gereja punya visi. Tapi visi itu harus dierami dulu. Harus dipersiapkan dulu. Terus ada apa ya?
ada belas kasihan ya dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Terus pada waktu orang mendapatkan sesuatu tuh, wah kita senang gitu ya. Wah, lihat orang diberkati tuh senang gitu, haleluya. Amin. Karena kita mendapatkan sesuatu yang sangat amat luar biasa. Siap melesat menjadi anak panah? Berikan tepuk tangan buat dia, haleluya. Nah untuk itu sekarang Anda harus bangun diri saudara sendiri, saudara harus mengerti. Kamu milik kepunyaan Allah, engkau berharga, engkau mulia, Tuhan mengasihimu, Tuhan punya rancangan rencana yang luar biasa buat hari ini dan waktu yang ke depan. Dan jika ada salah jangan mempersalahkan. Oh saya lahir dari ini, saya begini karena begini, karena begini. No, selesai. Amin. Saya nggak bisa lagi bilang. Kenapa saya nakal dulu? Ya karena papi gue meninggal usia 6 bulan. Kenapa nakal? Ya gak punya figur, gak punya contoh, gak punya teladan. Kenapa jadi preman? Ya karena memang bergaulnya dengan preman. Kenapa jadi pecandu narkotika? Ya karena di penjara kena narkotika. Akhirnya apa? Udah gak ada yang bisa sembuhin. Setan juga udah gak mau pakai. Dan saya gak bisa bilang, ya karena itu semua saya seperti ini. Gak bisa, gak bertobat tuh. Tapi begitu saya ngerti bahwa itu semua adalah tanggung jawab saya. Saya sujud berlutut. Saya mohon belas kasihan, minta ampun dari Tuhan. Lihat tuh, pada waktu saya ambil tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab saya. Saya minta ampun kepada Tuhan, karya pengampunan, karya penebusannya terjadi dalam hidup saya. Haleluya. Amin. Bilang mas sebelah jangan suka nyalain bonyok lu. Amin. Gak lagi begitu, amin. Gak lagi, amin. Kita bertanggung jawab dari hari ini untuk ke depan. Semua tindakan kita adalah tanggung jawab kita, amin. Yang terakhir 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun, ayat pemuda ini. Ya, jangan seorang pun apa? Menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ingat tuh, Roh Kudus yang ada sama saya, Roh Kudus yang sama ada sama kamu. Roh Kudus nggak ada muda, nggak ada tua. Roh Kudus juga nggak bisa lemah, nggak bisa sakit. Roh Kudus cuma ada 2 situasi dalam hati kita, hidup atau mati. Dan sekarang Roh Kudus sudah ada pada kamu, maka rohnya hidup dalam kamu. Haleluya. Amin. Jadi jangan biarkan orang menganggap kamu rendah karena usiamu masih muda. Tetapi kamu harus mengerti ada roh Allah yang tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kita. Jangan biarkan dan jangan biarkan orang menganggap engkau rendah, tetapi apa? Jadilah apa? Teladan bagi siapa? Bagi siapa? Jadi teladan bagi siapa? Orang percaya. Waduh. Saya sekolah nih kan masuk level 2 nih. Terus instruktur bilang, kamu sekarang tuh menjadi contoh teladan level 1 ya. Ya Bapak Ibu sih amin, teladannya dari luar. Saya jadi teladan buat siapa? Ternyata di level 1-nya ada Eke punya anak 2. Halo? Halo? Saya level 2. Saya harus jadi teladan buat level 1. Kalau yang jauh-jauh sih oke-oke aja. Lo lihat dong gue khotbah tiap minggu. Haleluya. Amin. Pelayanan kesana kesini. Oke. Ini yang jadi teladan yang harus meneladani saya. Anak saya. Yang lihat setiap hari. Bagaimana mereka bisa jadi teladan? Kalau saya berkata Roh Kudus sama kamu, sama saya sama. Sementara dia nggak bisa lihat teladan kita. Siapa teladan kita? Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Berhenti ngomong Yesus, izinkan orang melihat Yesus dalam hidup kita. Pertanyaan buat Jojo dan Efraim, jujur. Papamu jadi teladan gak buat kamu? Jadi gak? Jangan kelebayan. Itu Efraim, itu Jojo. Enggak, tetap uang jajan aman, tenang. Amin. Tenang. Uang jajan, kuliah diantar, tenang, aman. Enggak usah, enggak mempengaruhi itu. Iya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadikah papamu teladan buat dalam hidup kamu? Jadi.
Amin. Amin. Gak usah ngomong, lihat sebelah kanan kiri. Sekarang kita gak tuntut orang lain jadi teladan buat kita. Karena kita sudah punya teladan. Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Amin. Bagi orang percaya, bukan bagi orang yang tidak percaya. Wah, kalau bagi orang tidak percaya gampang kamuflase. Tapi di antara kita ini loh, sama-sama orang percaya. Itu Anda harus menjadi teladan. Dalam apa? Talking. Dalam tolong dong unjar anjir berhenti. Heran banget sih lu pada. Itu kenapa sih? Nggak pakai jirnya gitu loh, heran banget. So gaul tapi nggak keruan gitu. Kagetnya juga ya Allah. Jadi kapan Yesus sebut Yesus kayak gimana sih lo? Banyak kan nonton sinetron juga sih coba. Tolong please teman-teman jangan jarjir. Haleluya. Tajir boleh. Amin. Ya. Perkataan, tolong ya, perkataan itu oleh itu Kak Iping tadi bilang penuhi perkataan kamu tuh dengan firman, karena hati itu isinya cuman roh dan jiwa. Rohnya kamu sudah hidup, sehingga roh yang hidup itu tempat benih firman Tuhan untuk memperbaharui, mempengaruhi jiwamu. Nah, jiwamu itu yang akan memperkatakan setiap firman yang akan keluar, dan setiap firman yang keluar dari mulutmu jadi. Amin. Firman itu artinya apa? Menyangkali segala sesuatu yang bertentangan dengan firman. Kamu pilek bilang saya sembuh, kan gitu. Haleluya. Amin. Amin. Kurang uang jajan bilang Tuhan mencukupi segala kebutuhan keperluanku. Haleluya. Jangan telepon mama melulu. Kalau dia lagi enak. Iya kan? Kalau dia lagi salah aja bangunnya. Wow, nggak terkabulkan semuanya. Dalam tingkah lakumu, ya, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan ini yang paling penting diikat semua. Dalam kesucianmu. Wow, haleluya. Amin. Bangga gak sih kita kalau punya kesucian Tuhan dalam hidup kita? Ini nih yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup saudara, sehingga saudara dibangun. Saudara bisa menjadi berkat. Dan saudara tuh menjadi penakluk. Dan saudara berkuasa. Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan jadikannya berhasil. Amin. Dan minta sama Tuhan, Tuhan biarlah pengurapan Tuhan terus menjadi dalam hidup saya. Sehingga saya menjalani waktu-waktu berkualitas masa muda ini nih. Masa muda yang berkualitas. Bilang sama sebelahnya, jangan kalah sama Opah Jeki. Berikan tepuk tangan buat haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan, silakan gabung ya, kita sama-sama. Masih sedikit-sedikit kaku, mungkin nanti formatnya kita bisa setting lagi. Yang penting kumpul aja dulu. Nanti setelah kumpul kita sama-sama melayani, dan baru nanti kita lihat formatnya. Karena ini baru ibadah keberapa ya? Ketiga ya, ibadah ketiga. Oh, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian dan kita berdoa. Ibadah keempat, puji Tuhan. Gak muat lagi ntar. Pindah ke bawah, gak muat lagi, pindah lagi ke bawah, muat, pindah lagi lantai 1. Haleluya. Baru kita nyanyi mau buka pintu. Haleluya. Bu Maya ketawa dia, haleluya. Ini keponakan aku. Ponakannya. Ini cucu aku. Ini cucu. Ini anak aku, jadi kalau Om Jeki bilang ada Efraim sama Jojo yang bukti di rumah gimana, ya aku ada buktinya juga ini. Jadi kita gak boleh salah depan dia. Itu anak aku. Yang manggilnya aki-aki. Ini juga anak aku nih. Jojo, ini Jojo, ini Jojo. Ini anak rohani. Itu dia anak rohani. Nah ini sahabat. Haleluya. Udah peda tuanya, udah butuh Tuhan doa. Oh salam, sorry. Salam. Haleluya. Ajarku berdiam. Amin. Yuk bangkit berdiri. Dekat di hatimu. Amin. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Amin Tuhan. Sana kau menanti untuk bawa Sebentar. Anak-anak muda begitu nyembah muji Tuhan, nyanyi buat Tuhan, kamu gak bersorak-sorai, perlu doa pelepasan.
biar terlepas sehingga bebas nyanyi buat Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hidupku Haleluya. hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku, kami mau ceritakan kebaikan Tuhan. Kami mau menampilkan kebaikan Tuhan. Berdiam dekat di hati. Sekali lagi ya. Yuk sambil angkat tangan kita yang mau katakan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum. Yuk angkat tangan kita yuk teman-teman. Yang kagum akan kebaikan Tuhan dan mau berkata hidup aku untuk Tuhan. Nafasku ceritakan kebaikannya. Menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk pelayanan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua pribadi lepas pribadi. Terlebih lagi buat teman-teman muda. Kami kagum dengan kekuatan mereka. Dan biarlah kekuatan mereka dipenuhi dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka di dalam seluruh kepenuhan-Mu. Agar mereka mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan memberkati mereka. Amin. Mereka bukan takluk, tapi mereka akan menjadi penakluk. Sebab ada kuasa yang bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau telah memberikan kekuatan di dalam Yesus bagi setiap mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kuasa pengurapan roh-Mu yang sudah ada pada mereka. Dan seluruh karunia-karunia Allah yang ada dalam tubuh mereka. Boleh mengalir terpancar keluar dengan deras. Memanifestasikan semua karunia dan karakter ilahi. Sehingga hidup mereka boleh menjadi contoh dan teladan. Dan satu kelak nanti mereka akan duduk dengan para pembesar kota ini. Bahkan mereka akan menjadi pembesar bagi kota ini. Bahkan mereka akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Teman-teman muda kalau nggak keberatan boleh angkat tangan. Bapak engkau melihat tangan-tangan yang terangkat tercentangkan kepadamu. Biarlah lawatan kasih dan kuasa-Mu mereka boleh rasakan di dalam roh dan jiwa mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Rancangan-rancangan Tuhan tergenapi. Dekatkan mereka dengan orang yang membangun mereka. Jauhkan mereka dari orang-orang yang merombak dan merusak hidup mereka. Ada cover ilahi dalam setiap pribadi lepas pribadi. Ada kesehatan ilahi dalam tubuh mereka. Sehingga mereka sehat, usia mereka genap, panjang umur, diberkati Tuhan, menjadi berkat. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur juga untuk kedua orang tua yang telah membesarkan kami anak-anak semua. Kami hormat, taat, tunduk terhadap mereka. Sebab mereka merupakan perwakilan Tuhan untuk menghadirkan kami ke dalam dunia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Tenang, kita akan menyudahi peribadahan kita. Minggu depan tetap jam 1:30. Tetap hadir supaya kita bisa sama-sama beribadah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Happy Sunday, God bless you all.